Bisa difilter mana device yang boleh masuk ke mana, itu kita bisa tahu apakah itu punya aset Erlangga ataukah perorangan ataukah ada yang kontraktor lah, miliknya kontraktor lah. Beda yang hanya username passwordnya berlaku untuk 3 hari aja. Jadi supaya 3 hari itu nggak bolak-balik nanya ke adminnya gitu. Saya kasih kamu 3 hari untuk bisa akses ke dalam. Dah di by system di enable ya secara otomatis. Nanti setelah 3 hari ya sudah kadaluarsa username passwordnya udah nggak berlaku lagi. Ini untuk tipe yang kontraktor. Terus aksesnya dilihat mana yang diperbolehkan akses, apakah pakai wifi ataukah harus pakai yang kabel ataukah lewat yang ada di remote. Jadi kita bisa tentukan sendiri juga di sini. Kalau mahasiswa misalnya, kalau jam apa ya misalnya ya, katakanlah ekstrimnya, kalau di hari kuliah biasa normal itu hanya Senin sampai Jumat, ini nggak boleh misalnya untuk mahasiswa ya, VPN nggak boleh gitu, dari rumah nggak boleh, dia hanya boleh wireless atau wired. Tapi kalau Sabtu Minggu, wah mungkin dia nggak ke kampus, maka ini diperbolehkan misalnya, itu dimungkinkan juga. Jadi kalau ada mahasiswa yang di hari biasa aksesnya pakai VPN, saya blok. Padahal kalau di kampus oke-oke aja tuh gitu. Tapi begitu dari rumah, dari Starbucks atau dari mana, kok nggak bisa saya akses ya gitu. Bisa aja, tergantung maunya kita. Atau lokasi gitu ya, lokasi dari IP address lah Pak ya dilihatnya. Itu dari IP address ya. Iya kan, paling mudah dari IP address. Di Di kampus kan kita udah bisa alokasi ya IP addressnya nih sekian. Ikutan mana gitu ya? Iya, gitu ya. Bisa tahu, bisa juga. Oh adanya di sini nih, ada di sini. Kita bisa alokasi. Tapi kalau IP-nya sama, ya bentrok pasti. artinya dan NAT-nya beda gitu ya. 192, 168, 1. Kan dari sini cek nanti. Kalau di NAT mungkin lewat VPN atau dari mana kan? Enggak, kalau misalnya di dalam kan kita pakai NAT juga kan? Ada yang bentrok itu Pak? Enggak, maksudnya di IP lokalnya itu kan bisa per satu router itu kan bisa sendiri-sendiri gitu kan? Bisa sama begitu. Iya kan? Kan gateway-nya dicek dulu. Gateway-nya ada pengecekan gateway. bisa dibuat pengecekan gateway juga, enggak masalah Pak. Location itu Bisa terlepas dari sini untuk bisa. menunjukkan bahwa sebenarnya Kecuali kalau kita pakai IPv6 ya. IPv6 kan semua transparan. Ya, jadi kalau misalkan kita pakai IPv4 itu kan bisa double kan yang ketahuan. Ya Kalau di paling- lokal oke. Paling ya kalau double misalnya sini 192.168.12 di sana 191.813 misalnya. Ya kita cek ke gateway-nya dari mana? Dari A, dari B, dari fakultas mana gitu Pak. Iya. Bisa dilakukan sampai sedetail itu, sampai ke benar-benar sumber gateway-nya dari mana, dari location tadi, source-nya gitu. Memang kalau memang diperlukan. Oke, silahkan Ya, dilanjutin dulu nanti kita lanjut, Pak, diskusi ya. detailnya. Terus jamnya juga bisa diatur seperti Oh, biasa iya. ya. Kalau Oke. jamnya aneh, kita rasa ini nggak masuk akal, ya diblok aja lah sudah, misalnya boleh. Nah ini ada tambahan policy yang lainnya lagi. Jadi 5 ini by default yang umumnya standar dipakai. Bapak kalau merasa dari 5 ini, oh masih kurang nih, kalau 5 masih kurang teliti nih, ya tambahin 6, 7, 8, monggo silakan. Makin Jadi, kompleks, makin ya, ribet makin gitu ya. kompleks. Jadi intinya dia akan di ini Pak, istilahnya setiap ini itu akan di end kan gitu, operatornya ya. Jadi kalau end kan ini nggak boleh blank satupun. Kalau ini oke semuanya. Tapi kalau oke nggak oke, ya sudah blok, semuanya diblok. Benar-benar saya tutup. Jadi satu pun nggak boleh ada yang salah. Karena itu ininya end, ininya seolah-olah kalau dibuat logic ininya nih. Algoritmanya seperti ini lah, di end kan satu-satu identitasnya dicek satu persatu. Nah ini detailnya kira-kira seperti inilah. Aksesnya dari mana? Oh siswa IP phone, dari iPad lah atau Android, kita bisa detect. Karena setiap gadget itu kan dia ada informasi operating sistemnya apa, gitu ya. Operating sistemnya apakah iOS atau Android itu ditangkap juga, selain dari nama mesinnya tadi, MAC address-nya tuh. Nah, semuanya dikombinasikan dengan username, dengan password. Itu nanti berupa cookies yang ditempelkan ke masing-masing perangkat nantinya. Nah, tadi yang sertifikat di sini, kalau memang ada sertifikat mau ditanamkan, ya monggo silahkan dengan yang apa tadi, CA tadi. CA tadi ada sertifikatnya, kalau memang mau ditanamkan, monggo. Terus location, ya di mana disebutin, time-nya juga, access method,
kaitannya dengan, nah ini wireless, wired, ini semuanya nanti di-combine baru menghasilkan itu flagnya benar atau salah. Udah, tidak ada gray area, abu-abu gitu. Boleh dengan catatan enggak, kalau betul ya betul, kalau salah ya salah. Nah ini beberapa ini adalah batasan. Jadi kalau mau sampai lengkap, kita ada yang sampai ke advance ya, jadi udah lengkap semuanya komponennya. Tapi kalau less hanya untuk ke limit atau basic, kita nggak perlu sampai ke enable misalnya VPN segala macam, bisa juga Tergantung kebutuhan, Pak. Hmm. Jadi kadang-kadang kita ketatin sekompleks mungkin, IT-nya sendiri yang bingung nanti, Pak. Ini berarti per kategori, nanti kita buat kategori ya, kelompok-kelompok gitu ya. Misalkan kelompok kan policy-nya kan beda-beda gitu ya. Betul. Bapak mau sampai di bawah semuanya tadi udah siap solusinya tadi untuk sampai ke level di VPN, artinya orang bisa mengakses dari rumah juga diperbolehkan siswa tersebut, monggo. Tapi kalau nggak perlu sampai, oh cukuplah saya batasi sampai di kampus, tapi kalau ada siswa yang akses dari rumah ya saya blok, selesai. Itu juga bisa. Jadi nggak perlu sampai yang kelasnya advance, mungkin di enhance atau enhance lah kalau sampai itunya. Jadi itu di bloknya benar-benar ke titik yang terdekat dengan user akses. Jadi bukan bahkan ke dalam, enggak. Kalau dari WiFi sudah bisa dideteksi bahwa itu sudah tidak betul, dari WiFi-nya langsung bilang no. Jadi bukan masuk dulu ke WiFi terus baru kita bilang no, enggak. Nah, tahunya bisa masuk WiFi ya, dia masuk ke portal, ditanya username password, tunggu sekian second, langsung dia dapat konfirmasinya bahwa saya oke atau nggak oke, itu aja. Second lah satuannya ya kalau dia akan nunggu gitu. Tapi kalau awal butuh waktu untuk registrasi awal gitu ya. Itu nggak apa-apa, awal sih memang semuanya diregistrasi dulu. Setelah selesai, next time dia akan login akan cepat. Awal itu nginstall itu kan sebenarnya. Iya benar, cookiesnya tadi dimasukin. Nginstall agentnya. Azure Spy tadi. Mobile certificate. Sebenarnya itunya sih kayak tokennya ya, saya bilang bukan di install, karena dia begitu akan connect dia kan cari file itu istilahnya, dia akan read filenya tadi, udah bukannya jalanin program terus dia ada di platformnya program tersebut jalan terus, enggak, begitu diambil, jadi hanya file autentifikasi. Iya betul, kecuali yang di itu Pak ya, mungkin yang di remote ya, VPN ya, lewat dari rumah, dari mana. Kalau memang butuh-butuh secure, itu pakai AnyConnect sebenarnya bisa tuh. Jadi dibuat tunneling seolah-olah ke pusat. Jadi begitu saya ketik www.airlangga.edu.com misalnya gitu, terus username password masukkan. Kalau Bapak mau benar-benar secure, begitu itu udah di-oke kan, itu dibuat tunneling. Jadi in case di situ ada orang nge-hack, nggak ketahuan karena di-encrypt. Begitu itu udah oke, ke pusatnya itu langsung di-encrypt. Ya, itu kan konsep VPN-nya ya. Ya, konsep VPN-nya. Bisa seperti itu. Kalau memang mau bisa, tergantung. Bapak mau sampai selevel kompleks seperti itu, apakah itu yang diperlukan atau cukup mengambil dari kita di data tadi. Sejauh datanya tadi username, password, perangkatnya itu Android, dan yang personal misalnya itu baru oke. Kalau sampai monitoring webnya memungkinkan nggak? Nah, bisa, tapi itu bukan di BYOD di ini dari ini Pak. Nanti saya di luar dari infrastruktur, infrastrukturnya akan yang dari asalnya tadi ya. Dari ASA bisa, dari Meraki bisa, atau dari Prime. Ya, dari Prime-nya. Dari sininya sih manajemen ininya Pak sebenarnya tadi yang sempat disinggung di depan. Ya. Jadi ini hanya berbicara otorisasinya saja ya. Ini User otorisasi aksesnya, untuk Pak. memudahkan kita membawa device terregister, istilahnya onboarding Pak. Onboarding device secara mudah, terus mengatur policy dengan mudahnya. Bayangin Pak kalau Policy akses maksudnya gitu. Iya. Policy akses. Policy akses dulu aja, belum sampai ke aplikasi. Ini mahasiswanya kan ribuan Pak. Mahasiswa ribuan, IT dan staffnya juga puluhan lah. Ya, ngatur setiap device itu setengah mati. Jadi Ya, kita kalau ribuan harus mikirin repot. cara yang paling simpel, yang paling sistematik itu seperti apa. Ini solusinya untuk melakukan itu. Gimana memastikan perangkat tersebut memang dipegang oleh orang yang
layak authorize lah gitu ya, bahwa itu benar-benar eligible user ini untuk mengakses tuh, belum sampai ke level apa sih yang diakses itu nantinya, belum nanti itu ada di jembatan sini nantinya. Nanti itu tinggal dihubungkan antara ICE tadi, kalau dia sudah oke, nanti Nah, tinggal kasih profile lagi. Aksesnya diawasin nggak? Nah, diawasin sini. dia kemana-kemana. Nah, di Bendung kalau memang dia mau akses keluar, di Bendungnya dari tadi firewall sebetulnya nantinya Pak di sini. Ya. Sorry. Mana ya? Sorry. Layer 7 firewall atau, Iya, nanti ada di sini. Nah, atau traffic shaping. Nah, ya boleh. Di level, sorry di sini. Di sininya nih Pak. Ini internet. Nanti kalau user tertentu atau ya beberapa ya user yang bagaimana yang boleh mengakses situs yang mana, itu lewat sininya di Bendungnya. Yang pas arah mau keluar. Jadi tidak bisa lihat lagi di sini, itu dalamnya Biasa, pasti ya. aplikasinya ya. Tapi dengan catatan dia sudah bisa lewat masuk ke dalam dulu, udah bebas. Dia mau akses di lokal, ya monggo silakan datanya. Oke, kita diskusi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, sambil diskusi. Jadi gini, misalkan saja policy-nya tidak seperti ini. Jadi Iya. policy-nya itu bahwa device ini kan device itu menjadi sebuah barang keramat yang ditempelin dengan user. Mhm. Ya, MAC address itu ditempelin dengan user. Mhm. Jadi artinya ini milik pribadi sehingga tidak boleh di macam-macamkan gitu kan, Ya, karena iya. memang dengan saya pegang device ini maka akses manapun itu bisa saya masukin. Iya. Gitu, betul, filosofinya kan betul. begitu. Filosofinya Nah, seperti itu. sekarang kalau misalkan bisnis prosesnya tidak seperti itu. Bisnis prosesnya misalkan seperti ini, gini ya. Gimana? Ini device itu mereka boleh pinjam-pinjaman antar teman begitu. Oke. Ya. Ya. Pinjaman oke. Jadi ketika dia mengakses tertentu, Iya. sekali dia ingin misalkan masuk ke, jadi setiap hari itu selalu di clear anunya autentifikasinya. Heeh. Jadi ketika mereka baru datang di kampus itu mereka masuk selalu ditanya user dan password begitu. Iya. Nah, ketika user password itu ada, maka mereka tetap harus mereka ini didata sebagai user, oke. Tapi ketika dia masuk aplikasi dan sebagainya, Tanyain ketika lagi. di firewall dia ditanyain lagi. Oh, monggo silakan. Nah, Gitu. Jadi bisa dia juga. selalu jadi Bertahap bukan ya. bukan hardware ini akhirnya membuat dia bisa masuk ke semuanya, tapi setiap Oke, kali dia masuk ke aplikasi itu dia Tanya selalu dulu. terautentikasi gitu ya. Iya. Sama dengan ketika ATM itu ketika kita masukkan, ketika kita mau kita ditanya PIN lagi misalnya gitu. Iya. Setelah satu sesi selesai, mau Ya itu lagi. ya satu sesi oke, bahwa sesi ini oke ya terautentikasi, tapi ketika dia masuk ke layer yang berikutnya, layer aplikasi dan sebagainya, dia selalu dihadang lagi gitu. Bisa Itu di asanya, Pak. Jadi setiap kali mau kemana, bisa ada dua sih, itu mau ya itunya sih di sininya sih. Sisi timing juga bisa, Mas. Di reset timing. Sama dari aplikasi sih mainnya. Di reset timing. Kenapa? 24 jam waktu. Oh enggak, maksudnya akses dia udah oke dapat bendera itu Iya, masuk, iya. ya. Tapi begitu misalnya mau tanya nilai. Jadi saya bisa, jadi Nah, misalkan gini, nilai kan nggak bisa setiap nilai orang. gitu, oke, saya sudah connect gitu. Ah, Kamu ah. tanya nilai, silakan pakai. Isi lagi kan? Nah, ngisi lagi. Iya. itu level aplikasi. Aplikasi. gitu. Betul. Nah, makanya jadi Nggak masalah. tidak Nggak akhirnya menutup. device ini menjadi token yang akhirnya Iya, bisa yang membuka bisa semuanya Iya, ya. betul. Bisa, Iya. bisa. Nggak masalah. Cuman di monggo. sini Ini memastikan aja. memastikan bahwa device yang dipakai Betul. itu Makanya sudah- requirement yang di sini kan seperti yang tadi dokter, oke lah. Ah. Karena memang device ini memang dokternya nggak mungkin akan pinjamkan ke pasien gitu kan. Nggak akan mungkin pinjamkan ke suster. Kalau dari best practice kita, Pak, memang yang namanya BWOD di university itu device untuk pelajar, kita nggak bisa kontrol ininya. Maksudnya mau ganti-ganti ya nggak apa-apa gitu. Tapi selama dia mau mengakses ke website tertentu atau mengakses ke server tertentu, baru di challenge autentikasi. Nah, itu betul. Tapi kalau Nah. perangkat itu milik staff, kalau perangkat itu yang disediakan dari kampus, tentunya kita pengen bahwa perangkat itu benar-benar terotorisasi. Artinya kita nggak mungkin membiarkan perangkat itu dipakai oleh mahasiswa misalnya. Ya, toh? Ya, Jadi, tapi minim sekali kasus itu ya. Kalau di perguruan tinggi kayaknya banyak misalkan siswanya ya. ya minim sekali. Jadi misalkan pimpinan dikasih laptop sendiri ya oke lah. ya.
gitu. Kemudian itu akan dipakai, ya oke, itu perlakuan itu paling-paling tidak kurang dari 100 user lah. Oke. Gitu. Sementara kami ini sekitar 40-an ribu user, mahasiswanya aja 32-an ribu gitu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan jumlah user yang ada, itu kayaknya nggak terlalu Jadi kalau misalnya perlu dimanualkan 100 nggak ada masalah lah. Gitu. Tapi secara umum itu device itu boleh tukar menukar. Iya. Tapi secara prinsip bahwa mereka masuk itu adalah terautentikasi sebagai sivitas akademik, oke. Iya. Tapi ketika masuk layer berikutnya, gitu maka dia harus terautentikasi lagi. Masuk layer berikutnya harus terautentikasi lagi karena bisa pinjam-pinjaman gitu kan. Iya. Nah itu. Jadi pas masuk ke ini tadi tentunya bagian nilai lah. Nggak mungkin nilai saya mau betul. Jadi misalkan kan? saya mau KRS tadi terus pinjam laptop. Nah, itu kan. Ini aja iya, waduh mau lihat saya di sana. Nah, iya, jadi ribet nanti dia. Pinjam mau ngapain? Oh, saya mau lihat nilai. Ya sudah. Iya. Begitu mau lihat nilai kan mungkin ada situs kemudian gitu dia kan. log out, ya sudah selesai. Please enter ya username password. Oh iya, masukin lagi sudah. Nanti keluar nilai saya. Setelah selesai log out lagi keluar punya dia lagi sudah. Iya, ya kan nggak masalah. Iya. Saya ingat bahwa setelah selesai ya log out lah, jangan. Ya, dan sebenarnya memang secara detail saya ingin ketika dia mengakses ke lokal, oke lah, nggak usah autentifikasi. Ketika dia mau mengakses ke internet, baru dia terautentikasi sekali saja. Jadi misalkan gini, ketika dia masuk server lokal, karena ketika masuk server lokal yang isinya adalah data administrasi, dia akan di-challenge, oke, kamu siapa untuk bisa melihat nilai-nilai itu. Sekali dia masuk itu, dia pasti logout, pasti, karena nggak mungkin dia ingin dilihat oleh orang lain gitu. Dia logout. Kemudian tapi ketika dia masuk ke internet, dia diganjal juga oleh otorisasi. Setelah masuk itu, ya wis selama itu dia boleh kemana-mana. Tapi di lapisan itu browser, jadi ada lapisan ini, ada lapisan ini gitu. Itu gimana kalau seperti itu? Kalau itu nggak masalah. Itu level, kalau saya bilang sih levelnya aplikasi itu. Iya. Levelnya Jadi untuk aplikasi, server-server yang aplikasi KRS, nilai segala macam itu ya dihandle dari level application server. Aplikasi itu bilangnya ke sini, ke mana tadi ICE-nya tadi, untuk nanti ditanya kan ke Active Directory, istilahnya username passwordnya udah betul belum? Oh benar, mahasiswa ini ya, terlepas dari dia device-nya pinjam dari temennya atau punya dia sendiri. Oke. Ya, selama dia udah masuk kan sudah beres berarti di sininya gitu kan. Betul. Nah itu ya monggo silakan ngobrol sama ini ya dan ini nantinya dua ini. Tapi muaranya di sini gitu. Artinya ngobrol sama dia di autentikasi, dia akan ngomong di belakang, benar nggak username passwordnya? Oh benar. Oke. Jadi kayak brokernya seolah-olah di sini. Iya. Radiusnya ada di situ ya. Radiusnya betul, exactly, radius takaknya ada di sini semuanya. Nah, namanya BYOD memang tujuan utama di depannya itu adalah menyaring device. Tujuan utamanya ya, karena D-nya kan device ya. Device apa yang memang eligible untuk mengakses ya sudah. Nah, memang dia diperuntukkan lebih utamanya ke device. Oke, misalkan saya ingin mempetakan, katakan aja di access point ini berapa sih user yang, siapa saja sih user yang sedang akses, gitu ya. Terus kemudian di device ini user-user ini dapat traffic berapa atau dapat bandwidth berapa, dapat speed berapa. Oke. Ada Pak, Ini. kita lihat ini. Itu seperti di visibility control ya, di network management lah istilahnya itu, yang satu platform yang untuk melihat tadi informasi ini kita capture dari sisi policy-nya, tapi nanti ada sisi lain, istilahnya layout yang lain yang menampilkan mungkin IP address, name gitu ya, kalau ada nama ya nama, trafficnya apa. Itu ada hardware sendiri atau ditangani oleh aplikasi yang terinstall aplikasinya tadi? beda, aplikasinya manajemen. Nah, aplikasinya manajemen hardware secara hardware berbeda yang dari sini Pak ya, kalau kita lihat yang secara simpelnya sih dari sini. Apa ini? Yang sesuai itu. Nah, apa aja bisa di-link dari blok ini tadi yang policy sini, ini bloknya beda di level management. Fisiknya ada nggak ya, coba saya lihat ya. Sini nampil. Nah ini sorry, saya belum selesai tadi. Ini Pak. Jadi ini gambaran fisiknya aja. Jadi network managementnya sudah menggabungkan tadi level policy tadi, menggabungkan level wireless dan wireless. Jadi aksesnya mau pakai wifi, mau pakai
komputer atau laptop yang dihubungkan dengan kabel, nanti kita bisa lihat persentasenya, misalnya berapa user yang akses, Ya, betul, ke betul. situs mana dalam bentuk grafikal seperti ini. Terus Kalau dalam kita bisa bentuk- melihat user ini browsing ke web apa saja bisa, gitu. bisa sampai ke detailnya tadi, situsnya apa gitu, memang kalau memang mau di Itu kita bermain di hardware atau bermain di software? hardware-nya sebenarnya server. Hardware server saja ya. Iya, exactly. Lebih ke software-nya, tapi kita sediakan dua sih, terserah. Kita ada hardware-nya, kalau mau itu hardware Servernya Facebook. aplikasinya embedded di situ atau hanya Enggak. sekedar server saja? server Dengan spek OS tertentu. apapun, Linux dan sebagainya gitu. Iya, kurang lebih gitu. IC, nice. Enggak, ini NCS Prime. Super Prime. Ada spesifikasinya Pak, terutama Ada speknya. terutama memori, hard disk, gitu aja. Pak. Ya, itu kan untuk kapasitas berapa throughputnya kan ya? Berapa user yang Ya, akses betul. paralel? Plus license-nya lah, kan ada Plus license-nya. ada oke. license-nya di situ ya. Itu kan Oke. secara software, secara hardware, tadi hard disk segala macam bla 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 itu hardware disk. Nanti kaitin dengan license apa itu software kan. Nah, Mau 100 device, 200, sampai ribuan device. tapi itu one Semakin time Pak, besar device-nya, semakin gede sizing dari Kapasitasnya. hardware-nya. Ada- Ya, semakin prosesornya semakin butuh kuat gitu kan? Iya pastinya gitu. Memorinya lebih banyak juga seperti itu. Ya, ya. Nah itu kita bisa absorb dua-duanya. Atau kalau enggak Bapak, sudah saya masih punya banyak server, ya terserah Bapak lah gitu. Mau utilisasi server yang sudah ada, yang mau asal speknya sesuai, nggak masalah. Ya, kalau speknya sesuai. Kan beda. Ini IPv4 nggak ada masalah atau perlu harus IPv6? Dua-duanya bisa. Dua-dua semua peralatan kita comply ke Comply kan dua-duanya. dua-duanya. Jadi yang belum ready ya Pak IPv4, yang udah ready 6, monggo silakan. Kita ada istilah translatornya. Berarti yang baca yang di mesin lokalnya dong ya. Kalau misalkan kita ke IPv4 yang NAT-nya itu kan nggak kebaca, yang kebaca kan hanya induknya saja, maskingnya saja. Enggak Pak, nanti dia kan ngobrol tuh dengan gateway-nya si maksudnya si Yang isinya- ngobrol itu katakan saja handphone saya ya. Handphone saya kan sudah install. Berarti kan ada aplikasi sebenarnya yang di handphone saya gitu kan. Yang ngobrol itu aplikasi handphone saya atau yang di atas ini sebenarnya? agentnya ini. nanti akan ngobrol Pak. Jadi betul kan. bukan device-nya atau NAT-nya itu IP. Iya, bukan. iya. Berarti bukan yang di atas gini. Yang di bawah ini karena dia ngerti lokal mesinnya itu. Iya. Gitu kemudian Tadi apa? kan Pak Hasan cerita bahwa itu sebetulnya sudah dikombinasi antara MAC address sama OS dengan user segala macam jadi satu indeks gitu kan Pak. Nah indeksnya itu yang akan dikirim supaya cepat. Gitu. Ini indeksnya. Ya, tapi dia sendiri mengidentifikasi IP saya berapa, Iya. kemudian gateway saya berapa, begitu. Kemudian itu yang diinformasikan ke Oh iya, ke Keluar ke IC. ke ICE-nya tadi, ke controller policy Ya. policy manajemennya. Itu yang diinformasikan. Ya. Berarti termasuk juga yang melakukan spy itu yang di lokal itu ya, spy browser ini dia melakukan browser apa saja Browser dan kemana. iya, Agent itu nggak mengcover itu, oke. tapi akses point Hanya kita otorisasi saja atau? hanya melakukan otorisasi, ngelaporin bahwa oh ini software saya hari ini saya diinstal software ini kemudian pemakaian. Si agent tadi tahu nggak bahwa dia di access point ID-nya apa? Kan nggak bisa, dia nggak kelihatan kan itu. Si agent, nah harus ada penggabungan antara Itu betul. penggabungan Betul, harus ada mobile cross check dengan hardware-nya. MDM, Iya. Manajemen dengan itu. Heeh. Nanti ada Dia nggak kelihatan soalnya. SSID-nya dia nggak kelihatan. Dia hanya mau tahu Ya. MAC address-nya, kemudian di sana sama-sama MAC address ya. Berarti kamu ke sini gitu. Iya, karena dia nggak kelihatan. SSID-nya nggak kelihatan, aplikasi nggak kelihatan. ada solusinya Pak. Nanti coba saya cek. Nah, itu saya ingin mengematchkan itu sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya orang-orang FISIP itu sebenarnya suka membuka halaman apa? halaman yang mana Angkatan ya. ini buka halaman apa? Kenapa saya tahu angkatan itu? Karena dia punya melakukan Iya. otorisasi kan? Iya. Di otorisasi itu saya tahu benar Iya. siapa orang ini gitu. Saya sebenarnya tidak pada kepentingan untuk mendeteksi dalaman mereka mau apa, enggak lah. Itu kan mereka punya privasi sendiri kan. Iya. Itu yang tidak boleh kita ganggu. Betul. Tapi saya punya kepentingan untuk policy
bandwidth, untuk policy, bahwa sebenarnya mahasiswa kita itu ternyata suka ke akses apa saja, Iya. informasi apa saja. Nah, itu yang bagi Yang saya lebih penting. Pak, penggunaan bandwidth kita. Wah, betul ini itu. Dipakainya Termanage untuk dengan apa baik. saja, Ya, itu betul. Iya. Ya. Karena selama ini saya pesan 1,3 itu yang mahasiswa dikasih 300 itu nggak pernah sampai penuh, kan aneh kan gitu. Kan lucu, mahasiswa itu nggak bisa. Berarti lewat jalur yang lain, Pak. Lewat jalur yang lain. Nah, itu kan saya perlu melihat gitu. Mana saja yang apakah hardware yang sedang bermasalah, apakah router saya itu nggak benar dan sebagainya. Selama ini kan akhirnya saya buat mahasiswa itu tanpa NAT gitu. Jadi langsung pakai VLAN sendiri. Jadi pakai VLAN. ya, jadi 200 access point itu langsung masuk VLAN, langsung masuk ke kontrol gede gitu. Oke. Gitu. Jadi itu yang baru saya cek dari ujungnya. Monitoring belum ada berarti Pak ya, untuk monitoring untuk dia lari kemana. Nah, itu yang makanya. Jadi saya punya ya, cyberroom lah sebenarnya. Iya. Untuk melakukan monitoring dia kemana-mana, tapi bisa asalkan dia IPv6. Wah, saya stres. Oke. Karena dia kehilangan informasi, karena dia nggak kelihatan, karena yang ngobrol sama dia itu kan hanya ujung-ujungnya saja. Betul. Hanya backbone. Ya. Nanti kita lihat Pak, ada solusinya. Saya akan demokan live. Monggo. Wah, kali itu adalah cocok. Tidak sedang nge-hack punya orang kan. Diberi akses untuk monitor. Siap. belum kok berburu sangka. Ya udah, silakan Pak Walus kalau mau yang merakit sambil di ini. Saya izin ke kamar kecil dulu ya. Oh iya, mau. Cepat. Iya. Itu cabut. Bisa aja nanti ketik. Maki semuanya ke luar sih ya. Ya apa? Tapi kan yang kelihatan. Tapi kan oke. Siapa tahu dengan Dia cari apa? Usernya nih kemana-mana. Dari sini udah kelihatan tuh usernya ada di mana, karena tinggal. softwarenya apa ya. Nah, ini pas. Softwarenya apa? Ini kayaknya lebih pas kok sebenarnya sih. Memang itu. Gue lebih setuju pakai ini sih sebenarnya. Simple. Ah, Simple terus ini. Kita lihat akses pointnya ini. tapi dia bisa nggak itu nggak ya? Kalau dia sebatas melihat, terus kalau misalnya Mencegah. mencegahnya. Gue bisa tinggal di blok ini layer traffic. Oh, berarti dari traffic itu aja ya? Konfigur. Langsung dari akses control. kontrolnya aja ya. Tapi dengan catatan, lu semuanya Oh iya, enggak. yang itunya gimana? Kita Kalau yang jual- wirednya gimana? Kita tetap jual yang ini. Wirednya gimana? Wirednya kan pakai ini, men. Pakai switching. Switchingnya bisa. Switchingnya bisa. Kalau di rumah Fungsinya sama. Remote? Bos, Remote kenapa? kalau menurut gue yang benar sih market. Iya benar. Itu sizingnya nggak punya uang, bos. Nggak punya uang. Kalau ini dia kan mau beli satu, misal trial lu, kampus A, oke kampus A, Iya. mau kampus B, mau WC doang yang di trial, boleh tempat WC doang. Maksudnya Gue bisa dong ini yang ini. ini kebikin di sini. Cuman kalau remote ke user gimana di rumah? Masalah. Oh, remote ini rumah gua remote. Ini mau beli raki aja, Main. mau Ini pergi bini dosen. gua nih. Gadgetnya bini Enggak, di gua. rumah kan dia belum tentu pakai ini, pakai meraki. Heeh. Ya, suruh pakai belum meraki, pakai ya. kabel mau. MDM. Hah? Meraki ya bos, Masuk sampai Suruh sini. meraki. Tuh, dia gimana tuh? Tuh. Misal Pak dosen ngomong, aku mau akses seperti kayak di kampus, monggo pasang meraki, selesai bos. Di rumah pakai merakinya apa kayak setup box ya kecil doang? Enggak, MDM yang tadi agent di install di Oh, gadget di itu. pakai. Itu Makanya sih. gue juga bilang, lu ngomongin agent berarti ada software ini dong. Gue bilangnya kayak cookies file gitu. Kok kayaknya agak ya kesembung nih, wah. Jaga sembuh. Iya, lu sementara gue kan lu nggak ada software yang dijalanin kok. Ya sudah nggak apa-apa. Pak, Pak,
saya nanti permisi dulu karena jam ini ditentukan oleh Pak Paulus nih Pak. Siap. Ini, Pak. Terima kasih. Ini kayaknya lebih pas ini deh. Siap, Sepertinya nih. Bukan saling melengkapi. Saling melengkap kalau Iya, iya. yang- Tapi kalau bisa saya bisa dapat kiriman email paparan tadi boleh? Boleh. Nanti lewat Iya, anu aja saya siap, ya. Pak. Iya, Pak. Ya. Tommy, lu ada itu juga. Ada mau USB. Ya. Pernah kasih gua kan? Ya di gua. Oh, di tempat lu ada ya? Nggak apa-apa, mumpung masih inget di sini. Jadi, Kalau mau ngopi yang lain juga boleh. saya kita tambahkan. Atur belajar. Nah, lanjut ya Pak Sugi. Monggo. Jadi kalau tadi Pak Nelson cerita mengenai konsep BYOD yang secara secure-nya, autentikasinya segala macam. Nah, saya ini lebih ke arah infrastrukturnya, Pak. Oke, Jadi wired, oke, wireless oke. itu sekarang kita bisa manage dengan mudah. Ah, itu dia. Tadi seperti ceritanya Pak Sugi, ini user nih ngakses kemana aja, kita pengen tahu trennya dia itu kemana gitu ya. Pertama itu, yang kedua kita pengen tahu bandwidth kita tuh kepakainya buat apa. Ketiga, inventory ya Pak. Kita device yang akses internet ataupun yang dipakai di kampus itu kebanyakan apa sih? iPad kah? Atau Android kah? Atau Samsung Nah, kah? itu dia, Nah, betul. ini kita bisa dapat gambarannya dengan mudah. Oke. Ya, Oke. jadi solusinya namanya Meraki. Meraki itu konsepnya berbeda dengan konsep kayak network biasa, Pak. Jadi dia kita nyebutnya cloud managed networking. Semuanya di manage lewat cloud, termasuk konfigurasinya, instalasinya semua lewat cloud. Cloud-nya Cisco. Cloudnya Cisco. Oh. Jadi Keamanannya gimana? nah, makanya nanti kita coba. Masih meeting? Masih Oh, sampai jam berapa? mau dipakai ruangannya? Oh, 4.15. 4.15. Oh, Nah, kita- aduh. Harus cari. Mas, aku pindah Mas sebentar ya Mas ya. Cariin ruangan dulu, Tom. Nah, Nah, iya. aku lanjut aja terus ya. Nah, sambil cari nggak apa-apa. Ya sambil dicariin, Pak. Ya gini. Cukup sibuk tadi. Jadi konsepnya Meraki itu dia memang didevelop dari kampus, Pak, dari MIT. Risetnya sana mengatakan dia pengen bagaimana kalau kita punya banyak device ya, terus kita bisa ngatur atau melakukan setting dari manapun. Ya, satu-satunya cara adalah membawa pengaturan itu ke cloud. Jadi konsepnya dari sana. Jadi kalau ditanya yang pakai Meraki siapa, otomatis 80% yang pakai itu memang education atau hospitality. Dapat sebelah. Ada Iya lagi aku pindahin project. Gitu Pak, ini adalah kampus-kampus yang pakai Meraki Pak, yang customer kita. Indonesia belum ada ya? Indonesia BINUS Pak. Oh, Bino. BINUS, terus kemudian sejalan yang tadi Pak Sugi cerita mengenai ada Google Education itu, kita mulai kerjasama dengan partner Google Education untuk implementasi Meraki ini di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, apa yang bisa Meraki lakukan adalah Meraki punya beberapa produk portfolio Pak. Pertama access point, kemudian ada switch, terus kemudian ada UTM. Jadi Berarti nggak bisa sembarangan ya? nggak bisa sembarangan karena Harus ngobrolnya sama. dengan Meraki. Harus mengerti gitu ya? Iya, tapi keuntungannya adalah apa yang tadi Pak Sugi cari-cari itu ada semua di sini. Berarti saya harus membuang semua access point saya berarti ya? Ya harus. Kita bisa tambahkan dari apa yang sudah ada. Cuma Tapi yang ada jadi nggak yang ada berlaku. jadi nggak dapat fitur-fiturnya yang kayak tadi misalnya akses kemana saja itu nggak kelihatan. Kalau sekarang pakai apa Pak? Kalau boleh tahu? Nah, itu yang tahu Pak Andi. Campur-campur. Tanya beliau aja. Campur-campur. Nah, masuk ke BYOD, ini biasa juga banyak perusahaan yang nyari BYOD itu apa sih yang perlu dipersiapkan gitu kan. Pertama adalah device onboarding yang tadi Pak Nelson cerita bahwa device itu bukan hanya Android atau Ya. iPad Pak, tapi Ya. juga termasuk laptop, Ya. termasuk Ya. semua perangkat lah yang Ya. dibawa dari luar masuk Ya. ke dalam kampus. Terus yang kedua adalah bagaimana kita mengamankan aksesnya. Betul. Yang ketiga bagaimana kita mengatur konten yang ada di dalamnya, jadi nggak sembarangan install software segala macam. Yang keempat adalah Tadi, Pak. aset tracking. Aset ini di inventory-nya seperti apa, ya iOS-nya update apa enggak. Compliance, tadi kalau nggak persyaratan A, B, C, D, E nggak lengkap, nggak boleh akses. Belum install antivirus, nggak dapat akses. Gitu. Loss and prevention ini juga penting. Jadi kalau device-nya sampai
namanya juga device Pak, mobile. Jadi kalau tertinggal di taksi atau sampai kecurian, apa yang harus kita lakukan? IT lakukan, karena di sana ada informasi konfidensial, ada informasi yang cukup tidak perlu orang luar tahu gitu. Nah, terakhir adalah support. Bagaimana kita dengan mudah melakukan support terhadap perangkat tadi. Ya. Nah, ini yang diadres oleh si Meraki. Jadi konsepnya adalah perangkatnya seperti ini Pak, ada access point, ada switch, ada UTM, security appliance, ada MDM. Jadi sudah semuanya 3 layer, 4 layer itu semua harus Meraki semua, harus Cisco semua. Enggak. Jadi tergantung Pak. Nanti Bapak mau implementasinya misalnya wireless dulu, ya berarti pakai yang access point-nya dulu. Nanti kalau udah Kalau saya hanya access point-nya saja, boleh. Apakah? Kita pindah dulu sebentar ya. Oh, siap. Mohon maaf Pak. Siap.